Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Paina MSc, yang alhamdulillah pada hari ini beliau dalam jadwalnya sudah mengakhiri masa jabatan beliau dalam periode 2016-2021. Jadi secara total beliau sudah hampir 10 tahun mengabdikan diri sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Dan kami dari Sumatera Barat Leadership Forum, saya Edo Anderson, mengucapkan terima kasih banyak sudah disambut oleh Pak Gubernur dan teman-teman yang sudah hadir dalam ruangan ini, dan ada sebagian banyak di live streaming YouTube yang hadir pada kali ini. Pak Gub, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari sekian banyak perpisahan Pak Gub, mungkin kami sebagian dari yang anak muda yang minta izin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub sudah mengakhiri masa jabatan dengan sangat baik, alhamdulillah. Dan kami pun di SBLF sudah melakukan riset di Agustus lalu, menanyakan pada 2000 sampel responden Sumatera Barat yang dengan bentuk pertanyaan bagaimana evaluasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada pandangan Bapak Ibu dalam rank sangat puas sampai sangat tidak puas. Kami mengakumulasikan itu ada 88,8% orang mengatakan total puas, dan hanya ada 11,2% mengatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Secara total itu apresiasi dari masyarakat Sumatera Barat, walaupun tidak terasa secara gaung euforia perpisahan Pak Gub, tapi secara real di bawah masyarakat sudah mengapresiasi atas kerja ini. Pertanyaan menarik Pak Gub dari hal yang ingin kami tanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan muncul di sebulan terakhir ini tentang legasi yang Bapak Gub tinggalkan di Sumatera Barat selama 10 tahun ini. Ada beberapa poin Pak Gub: pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, tanggap bencana. Bisa dijawab secara keseluruhan atau sebagian Pak Gub? Ya, jadi begini Edo ya, perlu diluruskan terkait dengan legasi. Ada yang mengatakan legasi itu bangunan. Siap. Padahal bangunan yang bangun bukan kita, bukan gubernur, asal ada uang bisa dibangun. Tapi mencarikan uang ada baru bagus. Tapi kalau legasi dalam bentuk bangunan kan yang ngebangun desainer, ya arsitektur, kemudian kontraktor, asal ada uang bisa aja. Ya. Jadi itu kan gimana hebatnya. Oke, tapi yang legasi itu yang saya maksud bisa kita apresiasi kalau itu memberikan dampak bekas kepada masyarakat untuk perbaikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu baru. Ya. Tapi kalau legasi hanya berupa Fisik. patung fisik itu kan kayak berhala aja. Ya. Sesuatu yang ada tapi kan hanya untuk dilihat, tidak ada apa kan tergantung uang. Ya. Jadi itu ya pertama. Yang kedua, memang yang paling cocok menyebut rasa dampak pengaruh dari kebijakan sebagai gubernur adalah masyarakat. Jadi nggak mungkin juga saya akan menyatakan, oh saya merasa enggak dapat ini, padahal praktek ini tidak merasakan sesuatu. Jadi sebetulnya kacamata menilai sesuatu itu dari masyarakat, bukan dari kita. Kalau saya cuma satu aja, usaha terus doa, udah itu aja. Usaha maksimal plus doa, udah. Hasil terserah pada Allah. Allah yang menilai dan masyarakat yang menilai. Nah jadi itu, kalau misalnya mau dipaksa juga begini ya, saya ingin gambarkan saja. Ya. 2010 itu adalah masih tanggap darurat, belum masuk rehab rekon akibat gempa plus tsunami Mentawai. Kalau dari segi pemerintah, ya dari segi pemerintah, kita opini keuangan kita disclaimer. Ya. Nah itu saya berubah dari disclaimer naik WDP, naik WTP, sampai sekarang WTP terus. Nah jadi itu legasi juga, memberikan sebuah cara kerja, sistem, konsep untuk bekerja dalam pelaporan keuangan yang benar. Sehingga untuk ke depan tinggal nerusin aja. Jadi gubernur yang ke depan tinggal meneruskan apa yang sudah saya kerjakan. Orang-orang udah siap, udah mampu dan bisa. Tinggal kita kawal, kita kontrol untuk supaya on the track terus itu kan. Nah itu. Terus juga waktu 2010 pendapatan per kapita 15 juta per orang. Nah sekarang sudah 47 juta, naik 3 kali lipat lebih gitu kan. Nah itu kan memberikan suatu gambaran upaya kita mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam cara. Nah cara yang sudah dibakukan, disistemkan oleh pemerintah ini juga satu peninggalan juga, legasi kan peninggalan kepada ke dalam untuk supaya dia bisa meneruskan sehingga naik terus. Nah, di antaranya untuk pendapatan ada bicara inflasi.
Satu-satunya gubernur yang 3 kali mendapat penghargaan nomor 1 inflasi, pengendalian inflasi Sumbar. Ya. Dan di luar itu kita dapat nominasi terus. Nah itu kan mengendalikan inflasi dengan TPID bersama BI itu kan ada sistem juga. Ya. SKPD kerja untuk mengendalikan cabai, mengendalikan jengkol sebagai inflasi, mengendalikan bawang, ada tepung, itu kan kerjasama dengan itu udah sebagai suatu hal yang kita tinggalkan juga. Ya. Terus kinerja Lakip pada waktu itu nilai 56, sekarang udah hampir A nilainya. Nah artinya meningkat pesat ya. APBD kita di bawah 2 triliun, sekarang udah, kalau nggak ada COVID udah lebih 7 triliun ya kan. Nah kemudian juga PAD kita di bawah cuma 800-an, sekarang udah hampir 3 kalau nggak salah ya. Nah itu yang begitu-begitu kan sesuatu yang di dalam internal. Terus kita melakukan reformasi birokrasi dengan pendekatan promosi kepada pegawai dan juga yang masuk kemarin itu pakai tes. Ya. Itu tes itu udah sistem juga kita buat. Jadi untuk mutasi jadi eselon 2 tuh ada tes. Kalau nggak lulus tes nggak bisa. Ya. Nah itu kan tidak semuanya. Nah ini sistem di BKD kepegawaian banyak sekali. Kemudian sistem pelayanan publik udah pakai IT segala macam. Nah ini kan sesuatu yang sudah kita jadikan bagian dari kegiatan yang kita jadikan peninggalan untuk diteruskan ke depan oleh gubernur berikutnya. Di situ ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan. Kalau kesehatan mungkin kita nangani COVID termasuk yang terbaik. Ya kan? Nah, itu juga bagaimana testing, tracking, treatment 3T dan bagaimana upaya kita ke 3M, masker, menjaga jarak dan cuci tangan itu kan ada perda juga. Nah, perda ini kan sudah menjadikan suatu rujukan konsep sistem untuk menjalankan ke depan agar orang ikut protokol kesehatan. Sehingga demikian tidak terkena banyak. Ya kan? Kemudian bidang ekonomi tadi. Kita kemiskinan jauh di bawah rata-rata. Dari dulu hampir 10%, sekarang cuma 6%. Nah, kalau pengangguran memang mendekati, tapi itu ada penjelasan sendiri dari segi culture orang Minang yang nggak mau kerja di kerja kasar, sehingga puluhan ribu peluang kerja itu diambil oleh orang-orang dari luar Sumatera Barat. Nah itu ya. Terus banyak kalau misalnya kita lihat tadi pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, kesehatan pun meningkat pendapatannya, infrastruktur. Kalau dibandingkan dengan provinsi tetangga mungkin kita masih termasuk yang bagus, yang baik. Ini pengakuan dari Menteri Pak Basuki dulu, Menteri Pak Joko Kimanto begitu. Ya kita pun bisa merasakan masuk ke provinsi tetangga jalan jelek, kita bagus gitu kan. Nah sosial budaya juga, kalau saya pribadi kan meninggalkan legacy pantun. Ya, setiap saya sambutan mengeluarkan pantun. Pantun itu kan satu nilai budaya Melayu. Minang, Melayu, pantun biasa. Selama ini kan nggak pernah dibaca kecuali ketika acara adat, itu pun 1-2. Karena ini dulu bahasa komunikasi kita, nah ini kan kita budayakan. Nah kalau infrastruktur untuk sosial budaya kita tinggalkan teater budaya yang tepi laut itu kan nanti bentuk kapal sampai ke jalan di Ponorogo itu kan. Nah terus juga kalau infrastruktur ada main studio. Kalau Masjid Raya waktu saya masuk masih tonggak, sekarang udah selesai, ya kan. Terus juga termasuk kereta api airport ya, termasuk juga kalau 9 itu juga di zaman saya semua. Ya. Nah kota bencana, alhamdulillah 2010 tadi saya sebelum kali ada di ruangan, nanti bisa kalau melihat. Ketika saya buka lemari kan saya mau pindahan hari ini. Jadi ada barang-barang saya buka, ada 3 piagam dari BNPB, kita termasuk penanganan bencana tercepat 2010, terus laporan keuangan yang terbaik 2010 juga. Terus menggerakkan ekonomi akibat itu ada ininya. Itu ketika bencana 2010 saya jadi gubernur dan itu kan saya pun dilantiknya kan di garasi DPRD. Saya 6 tahun nggak ngantor. 6 tahun saya nggak ngantor. Karena kantor saya masih belum diperbaiki, saya utamakan yang lain dulu. Nah diakhiri lagi oleh COVID. Nah COVID pun juga termasuk yang terbaik. Nah jadi legacy itu menurut saya apa yang ditinggalkan baik dirasakan oleh yang lain juga kebaikannya, apalagi oleh masyarakat. Nah, jadi tidak harus berupa bangunan, tidak harus, tapi sesuatu yang kalau bangunan menara kan kayak jadi berhala aja nanti, nggak ada dampaknya. Nah, gitu. Ini. Oke, sebenarnya Pak. Ini memang legacy ini harus secara pola pemikiran masyarakat harus duduk juga sebenarnya. Tidak semuanya bentuknya bangunan ya. Tapi banyak legacy yang beliau tinggalkan 10 tahun ini yang dirasakan betul oleh masyarakat, dan itu memang mau kita potret dengan pertanyaan-pertanyaan dalam riset kami di SBLF di masyarakat. Satu yang bisa diambil adalah secara kesimpulan masyarakat. Kita menarik karena survei ini tidak satu kali kita lakukan, hampir
kita selalu dalam tahun 2020 saja sudah 3 kali itu, terakhir di Agustus 2020 mengatakan secara totali di atas 80% masyarakat Sumatera Barat sudah puas terhadap kinerja pemerintah Sumatera Barat. Yang kedua Pak Gub, kita beda konteks dari pertanyaan pertama. Ada fenomena kada yang tidak akut dalam pengamatan di lapangan. Ada 11 kada Pak Gub yang saya amati di lembaga. 8 kada saja yang akut dalam rentang 5 tahun terakhir ini. Menurut Pak Gub ini antisipasi kedepannya untuk keadaan terpilih 2020 seperti apa? Saya terakhir Pak Gub lihat Pak Gub tadi siang, Pak Gub Khatib, Pak NA jadi azan, masuk ini masuk di YouTube. Jadi viral jadinya. Oh iya, viral. Sama Jasman kali ya? Sama Pak Jasman. Oh jadi saya lagi khotib, Pak Nasrul Alif langsung datang ke depan azan. Habis itu selesai azan, saya khotib udah habis. Jadi hanya captionnya itu khotib saya nggak dikeluarin nggak lengkap dikeluarin. Jadi assalamualaikum aja masuknya. Assalamualaikum. Tapi ini menjadi poin yang sangat bagus bagi kepala daerah lain. Ini contoh panutan akur selama 5 tahun. Jadi nanti kirim ini. Videonya nanti dikirimin siap. Jadi menarik. Dipuji. Jadi karena hampir perpisahan 5 yang terakhir 13 daerah ini yang di DPRD banyak tidak hadir, satu wali kota yang hadir nggak ada wakilnya. Kita hadir terus tadi. Salat terima hadir. Tadi pagi hadir. Tadi malam juga di BI hadir. Dengan Forkopimda hadir terus. Tadi pagi main sepeda. Itu bisa keluar juga tuh fotonya. Siap. Tadi pagi main sepeda kita. Kalau itu topiknya. Mutar di Padang. Siap. Saya minta nih Jasman. Abis ini viral keluar lagi nanti. Siap. Tadi pagi. Percontohan. Jadi, jadi menurut Pak Gub antisipasi untuk kepala daerah terpilih sekarang 13 daerah ini nanti seperti apa? Ini kan sangat penting bagi masyarakat melihatnya. Jadi begini ya. Saya agak susah mulai dari mana. Tapi yang penting gini. Harus punya pemahaman yang sama. Baik kepala daerah dan wakil bahwa satu, dengan kebersamaan itu akan baik. Ya. Tidak bersama pasti tidak baik. Siapa yang merasa tidak baik kedua-duanya dan paling tidak baik kepada wakilnya. Ya. Kepala merasa tidak baik dengan tidak bersama, tapi wakil akan paling tidak baik kalau dia tidak bersama. Ya. Oke. Waktu yang kedua, rugi, banyak pekerjaan nggak selesai. Nggak bisa kita ngerjain sendiri. Saya aja bukan main banyak kesurat. Itu terpaksa Pak Wagub wakili, Pak Wagub wakili, rapat pun Pak Wagub nih tolong selesaikan, ini rapat dengan SKPD, saya di sini. Jadi kan kalau dua kan double garda. Iya. Luar biasa dampak. Jadi kerja dua itu kan. Iya. Kalau konflik kan kerja sendiri. Iya. Capek, hasil nggak ada. Potensi yang ada di wakil nggak kepake. Rugi dua-duanya, rugi masyarakat. Nah, itu yang harus dipahami dulu oleh mereka yang kepada wakil. Dan catatan satu lagi sebagai ancaman, kalau kelihatan ke publik dia konflik, pilkada lagi berikut besar kalah, kemungkinan besar kalah. Nah yang dimenangkan mungkin yang dia cooling down, dia tenang, dia nggak ngelawan, dia nggak ngerespon. Nah itu mungkin dia akan mendapat simpati. Mungkin apakah bahasanya dia dizolimi atau apa. Tapi intinya dalam perjalanan itu nggak pernah. Jadi pemahaman itu harus ada di antara keduanya. Pemahaman peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, ya PP, Permendagri, undang-undang juga ada. Bagaimana peran wakil dan peran kepala daerah. Itu harus paham juga. Paham akibat, paham ke depan apa yang terjadi kalau rusak, paham bahwasanya kita akan rugi semua, dan paham undang-undang peraturan yang menyatakan kalau wakil itu hanya membantu. Nah, sampai ke tingkat paham tadi itu masih bisa kita kondisikan mereka untuk paham. Yeah. Tapi yang susah itu bukan dari segi paham. Kalau paham ini domainnya domain kognitif. Yeah. Yang susah adalah kepribadian, karakter. Kalau udah karakter susah. Jadi karakternya tuh karakter ingin dominan, karakter dia ego, karakter dia ingin menguasai, karakter dia ingin ya mungkin mau menang sendiri. Nah karakter ini berdampak konflik. Nah karakter ini memang idealnya ya pembentukan dalam lingkungan keluarga di awalnya, atau waktu dia kecil. Kalau udah besar ya, kalau karakternya dia punya ambisi kan nggak bisa. Kalau nggak bisa saling mengalah kan nggak bisa. Kalau nggak saling percaya nggak bisa. Tapi pemahaman bisa dipahamkan. Tapi ketika jatuh ke karakternya dia, itu repot. Jadi kalau saya lihat yang disebut tadi ada 11 yang nggak cocok itu, pertama bisa jadi karena pemahamannya kurang. Ya, pemahamannya kurang.
Nah, yang kedua karena karakter. Dia ingin mendapatkan lebih, dia ingin mendapatkan apa yang banyak dan sebagainya. Nah, ini menguasai. kejadian. Nah, tapi ada kalau seandainya ada satu ya kan kepada dan wakilnya dua nih. Ya. Satu di antara mereka yang cenderung mengalah itu agak aman. Ya. Nah, kenapa aman? Karena ya kalau udah mengalahkan, oh Pak gini, oh silakan Pak, kan udah diem. Ya. Oh Pak, saya mau ini mungkin minta eselon 2-nya dari kampung ini, oh ya oke silakan. Nah, jadi udah itu kalau udah begitu tuh aman, ya kan? Tapi kan nggak mungkin memenuhi kehendaknya wakil terus. Ya. Wakil juga harus tahu diri juga, saling menghargai, saling menghormati. Tapi intinya rakyat rugi, intinya kita pun rugi. Ruginya nggak jalan pemerintahan dengan baik, dan rugi kalau dia akan maju lagi nggak dipilih orang. Ya. Kenapa orang nggak suka rakyat itu dengan pimpinannya yang konflik, yang berantem? Nah, kalaupun nanti di luar sana dia diantem, dia harus sabar. Ya. Nah, jadi memang fakta banyak yang konflik. Kenapa demikian? Karena kurang saling memahami, kurang saling mengerti. Kalau dibuat begitu bisa. Saya masih muda dibanding Pak Nasrul Habib. Tapi Pak Nasrul Habib sudah pengalaman wakil bupati 3 kali. Nah, saya baru gubernur sekali kalau kasusnya sekarang ngapain ini. Ada juga mungkin ya yang lainnya sebagai pelengkap ya. Ya. Nah, tapi yang jelas penentu nanti ada di karakternya. Ya. Kalau karakternya oke, dia oke. Nah, itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak Gub. Nyambung dengan tadi Bagus singgung sebenarnya fenomena incumbent mayoritas kalah dalam pilkada 2020 lalu. Menurut Bapak sebabnya apa dan bagaimana ke depan incumbent untuk dapat terpilih kembali dalam pilkada putaran kedua mereka nanti? Itu baca artikel saya kemarin. Ya, ya. Incumbent kalah itu. Ya. Itu jawabannya adalah dari segi budaya. Ya. Udah jadi yang kalah itu bukan dari segi kinerja, bukan dari segi prestasi. Itu hebat-hebat. Ya. Pak Ramlan tuh hebat. Pak Indra Joni juga. Pak Indra Joni juga hebat. Iya. Infrastruktur bangun. Sebelum Pak Ramlan mengarahkan Pak Ismet Anggis, Pak Ismet Anggis itu hebat. Iya. Dulu Irzal Ilyas dikalahkan sama Julefian Ijal itu hebat. Iya. Pak Beni apa bagusnya ketika dikalahkan sama Yusuf Lubis? Hebat Pak Beni itu. Dia dapat penghargaan banyak dan dia mengurangi dana keluar untuk belanja pegawai untuk pembangunan. Hebat. Iya. Pak Marlon juga dikalahkan juga waktu itu pasti bagus nama dia. Adi Gunawan dikalahkan juga, Adi Gunawan itu luar biasa. 7% pertumbuhan ekonomi dan dia buat gor, dia buat sekolah, dia buat rumah sakit, buat apa. Kalah. Itu bukan di kinerja, tapi di masyarakat minatnya. Ya. Nah, apa di masyarakat minat? Pertama, masyarakat minat itu egaliter. Egaliter. Dia dengan pemimpin itu nggak tinggi-tinggi banget, didulukan selangkah dengan serantian. Ya. Dengan egaliter ini berarti kan dia tidak patron klien. Ya. Dia tidak begitu mengagungkan, biasa aja. Satu. Jadi yang salah itu bukan di pilkadanya, di kepala, tapi di kitanya tuh yang punya ketidakpuasan yang tinggi. Ya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh pimpinan kurang aja. Ya. Ya, karena kepuasan. Walaupun tadi Edo mensurvei berkali-kali, saya di atas 80-an, 88, 87 yang mengatakan puas. Nah, itu memang luar biasa menarik kalau kita telah demikian. Itu biasa karena sudah menjadi ujung. Ya. Kalau saya di tahun ke-4 atau ke-5 pertama itu mungkin nggak keluar ini. Ya. Kenapa? Karena ini kan maju sekali maju. Kalau sekarang kan saya udah habis. Ya. Jadi nggak ada beban masyarakat. Ya. Dan dia memuji saya sekarang udah mulai. Oh, SML SMA dulu nyerang saya, sekarang udah mulai yang memuji saya. Ya. Mengucapkan terima kasih segala macam. Banyak wartawan-wartawan yang dulu nyerang pun udah mulai. Jadi kalau udah nanti saya menikmati pujian. Karena saya menikmati kan udah kerja, udah selesai. Ya, selesai. Pada saat saya bekerja itu tidak bisa menikmati pujian, karena bisa jadi besok saya gagal. Kalau sekarang saya udah nggak gagal, nggak ada kerja lagi kan nggak ada gagal nggak berhasil. Yang di komentar yang dulu. Ya. Jadi kalau ini komentar dulu yang berhasil ya alhamdulillah aja orang mengapresiasi. Nah jadi itu letaknya itu bukan pada incumbentnya, tetapi pada kita yang ketidakpuasannya tinggi. Kita juga tadi egaliter satu, terus ketidakpuasan. Jadi kepuasan kita tinggi sehingga muncul tidak puas saja. Ya. Nah itu kan ada. Kemudian budaya kita mengkritik, luar biasa mengkritik atau mungkin bahasanya mencemeh. Atau dia tuh memberikan suatu ungkapan kata yang ya orang Minang pandai bicara. Nah, itu sebetulnya biasa, tapi itu kejadian yang menggambarkan bagaimana orang Minang. Nah yang begini terakumulasi sehingga dia mudah saja ganti-ganti. Ya.
Kalau hebat hebat seorang senenyo, kalau pandai seorang senenyo, kan begitu. Ya. Nah, yang mencetus kemudian ini kemungkinan ya, saya baru menduga, tapi yang jelas kan begini. Karena gagal enggak dia hebat-hebat, berhasil. Tapi karena budaya, karakter orang Minangnya yang melihat pimpinan tuh egaliter, dia melihat sesuatu tuh tidak puas, maka dia merantau. Karena kalau orang Minang nggak puas kalau di kampung, dia mesti merantau. Kalau merantau, ketidakpuasannya bisa ditingkatkan. Kan banyak yang dikerjain kan. Nah, oke, itu. Nah, kemudian akan diperkuat. Tadi saya bilang ini belum saya survei. Kalau kepala daerah sombong, orang Minang tuh anti sombong. Orang Minang tuh paling anti dengan orang sombong. Maka tadi, kalau yang sombong yang mengatung kayu kayak seorang sawan dan kita. Kalau yang sombong mengatakan dirinya pintar seorang awan dan ganyur. Kalau kita yang sombong yang bangganya, bagaknya segala macam, awan dan kalawan. Oh yang sombong dirinya cantik gagah, awan dan kenyur. Oh banyak pitinya, awan dan endah minta. Nah, jadi itu orang Minang itu begitu. Nah kalau itu yang kejadian ada misalnya di kepala daerah, nah itu semakin jatuh suaranya. Orang Minang itu anti. Orang Minang sukanya apa? Kita tawadu, rendah hati, ya. Kemudian kita ya nggak sombong. Oh punya gelar banyak, nggak usah disebutin, biar aja orang nyebutin. Oh dia punya uang banyak, jangan disebutin, biar orang nyebutin. Terhormat, itu bagus. Nah jadi banyak analisa yang kita buat, kalau incumbent tumbang itu banyak. Dan itu hanya terjadi di Sumatera Barat kalau incumbent tumbang. Di daerah lain incumbent itu modal menang. Modal menang. Dan partai-partai politik selalu mendukung incumbent. Di sini kalau incumbent potensi kalah. Kenapa? Yang lain menang karena yang lain baru janji. Kalau yang incumbent kan udah nggak bisa janji. Akhirnya merosot terus suaranya. Dihantam merosot terus. Kalau yang baru pendatangan mengubar janji. Saya akan kan begitu. Nah orang Minang pun ketika diberi janji dia berharap dipilih nih. Nah kalau yang 5 tahun dia nggak bilang saya akan 4 tahun 5 tahun asik pada jauh aja. Kini lo baru akan ya. Nah, tapi kalau membuktikan, makanya saya 5 tahun pertama setelah selesai mau kedua waktu kampanye, kan saya membuktikan. Ada foto-foto apa blackout kalau 9 kereta api, Masjid Raya, kemudian apalagi banyak saya sebutin ada itu juga gedung kebudayaan juga segala macam, convention hall, studio segala macam saya bayangin, saya masukin. Nah itu membuktikan saya udah kerja dan akan ini capek. Nah itu kelihatannya masyarakat suka gitu. Begitu. Mas Bagus.